Shalom Aleichem, selamat pagi. Patut bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya membuat saya bangun pagi dan saudara sehat pagi ini. Tuhan memberkati. Saya berbagi firman Tuhan dari Filipi pasal 3 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Haleluya. Kewargaan kita yang perlu sekali kita ingat adalah kewargaan sorga, di mana dikatakan karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Kita harus sadar bahwa kita di bumi ini sementara saja, dan kita bagaikan latihan di bumi ini, persiapan kita untuk memasuki sorga. Sebab kewargaan kita yang sejatinya, yang tidak akan pernah hilang untuk selama-lamanya, adalah kewargaan sorga. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan di sorga. Kewargaan sorga itu sebagaimana layaknya kita memiliki keluarga jasmani, demikian juga kita memiliki keluarga rohani. Kita ada bapak, ibu rohani, ada kakak rohani, ada adik rohani, ada keluarga rohani. Kita sebut keluarga Allah. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 19 berkata, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Anggota-anggota keluarga Allah. Jadi kita bukan orang asing dan pendatang dalam komunitas gereja, dalam komunitas kekristenan. Kita adalah anggota-anggota keluarga Allah. Keluarga Allah, karena kewargaan kita adalah kewargaan surgawi. Yesus pernah menjelaskan ini secara detail, betapa kalau menyadari kewargaan surga ini adalah kekeluargaan di dalam Allah, kita memiliki ibu, bapak rohani, adik rohani, yang di dalamnya kita menjadi satu komunitas yang kuat. Itu harus kita perhatikan. Saya berkali-kali sampaikan, begitu kita menjadi orang Kristen, Tuhan beri dua berkat bagi kita, yaitu dua pusaka yang harus kita jaga. Pertama, dia memiliki Alkitab, itu adalah pusaka. Yang kedua, dia memiliki rumah rohani, yaitu gereja. Gereja adalah pemberian Tuhan bagi kita. Kita menjadi keluarga Allah sedunia. Dimanapun kita berada, kita menjadi keluarga Allah sedunia. Asal betul-betul dia orang Kristen sejati, dia akan menyambut kita sebagai keluarga rohani. Ya, beberapa tahun yang lalu saya bersama istri berkesempatan mengunjungi Korea. Ada 10 hari di sana kurang lebih melayani pekerjaan Tuhan bersama rekan hamba Tuhan yang mengundang kami di sana. Kami berdua bersama istri disambut dengan hangat, diperlakukan sebagaimana layaknya saudara, bahkan lebih dari saudara daging. Kayak saudara daging belum pernah melakukan itu bagi kita, tapi kita memiliki saudara rohani yang membawa kita, memberi fasilitas the best, yang terbaik karena Tuhan, karena keluarga Allah. Saudara sekalian, Tuhan Yesus pernah menyinggung dalam Matius pasal 12 ayat 46 sampai ayat 50. Pada waktu itu dia sedang melayani dalam sebuah ruangan yang berdesak-desakan. Saking berdesak-desakannya, ada banyak orang yang berkumpul di ruangan itu dalam mendengar ceramah dari Yesus. Lalu ibunya dan saudara-saudaranya datang menjumpai Yesus, tapi karena dia tidak bisa menerobos, titip pesan. Lalu orang berpesan kepada Yesus, Yesus, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan mereka ingin menjumpaimu. Ayat yang ke-48. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Katanya lagi kepada mereka sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu adalah orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga, saudara adalah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, saudara ibuku, saudara ayahku, bapak rohaniku. Luar biasa penjelasan Yesus ini. Ini jangan diartikan seperti meniadakan keluarga daging, bukan. Tapi memang harus kita lihat bahwa yang paling utama di sini adalah keluarga rohani. Ya, Yesus tidak bilang begini, sorry sebentar saya berjumpa ibu saya ada di luar ya, sebentar nanti saya datang lagi, tolong panitia lanjutkan dulu acara ini. Tidak lakukan itu. Atau dia tidak pesan begini, bilang sebentar ya, saya lagi ceramah, sebentar kurang lebih 10 menit lagi selesai saya di sini, saya jumpai mereka di luar. Dia tidak lakukan itu. Yesus spontan berkata, siapa ibuku, siapa saudaraku? Sambil menunjuk kepada orang banyak itu dia berkata, ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi kalau Bapak, Ibu dan saya adalah sama-sama orang yang mengerti dan melakukan kehendak Bapa di surga, saudara adalah saudaraku secara rohani. Kita adalah keluarga, komunitas rohani yang kuat, yang sama-sama saling memberkati di dalam Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita. Saya nyanyikan satu lagu ya Bapak Ibu. Kami adalah keluarga Allah, anggota tubuh Kristus, diikat oleh tali kasih-Nya, kasih Yesus Tuhan. Kami
adalah keluarga Allah. Amin. Anggota tubuh Kristus, diikat oleh tali kasihnya, kasih Yesus Tuhan. Amin. Saling memelihara, saling membangun, saling menyatukan, menyelamatkan jiwa. Tujuan kita bagi Yesus Tuhan, bagi Yesus Tuhan. Tuhan memberkati. Salam keluarga Allah.